Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Oki yang memaksa Dafri untuk mengumumkan pernikahannya dengan Syifa dalam waktu 36 jam. Jika Dafri tidak mampu untuk melakukan hal itu, Oki akan memastikan jika Dafri akan menyesal untuk selama-lamanya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, para penonton pun dibikin sangat bersedih ya kawan-kawan, melihat bagaimana hancurnya Dafri kehilangan istri tercintanya. Dafri menangis panjang hari, bahkan Windri pun sampai tak tega melihat Dafri yang terus-menerus menangis ya kawan-kawan. Ya, bahkan pada saat Pak Rizky mencoba untuk menghibur Dafri, saat itu Dafri bukannya semakin tenang, Dafri justru malah semakin bersedih mengingat bagaimana surat yang ditinggalkan oleh Syifa. Syifa menuliskan agar Dafri membalas budi orang tuanya yang sudah banyak sekali berhutang budi kepada keluarga Alina. Dafri pun semakin bingung ya kawan-kawan, karena di satu sisi Dafri sangat mencintai Syifa, namun di sisi lain Dafri juga harus membalas budi tentang perbuatan baik Alina kepada keluarganya. Sebenarnya Dafri sudah menentukan pilihannya, yaitu akan tetap mencari Syifa sampai ketemu. Dafri merasa bahwa hidupnya kosong, hatinya kosong, separuh jiwanya hilang, separuh raganya hilang, dan bahkan Dafri sampai mengatakan bahwa paru-parunya pun ikut hilang. Dafri merasa seluruh jiwanya itu kosong ya kawan-kawan ketika dirinya jauh dari Syifa. Itu adalah bukti bagaimana Dafri sangat kehilangan istrinya tersebut ya kawan-kawan. Ya, sebenarnya cinta Dafri dan juga Syifa itu sangatlah besar, melebihi apapun. Namun Syifa mengatakan bahwa cinta mereka tak lebih besar dari hutang budi Dafri kepada keluarga Alina. Semua itu Syifa lakukan untuk membuat Dafri berpikir dua kali untuk membalaskan budinya kepada keluarga Alina. Sementara itu di sisi lain, Syifa yang tinggal di apartemen Bunda Veronica akhirnya bertemu dengan Oki ya kawan-kawan. Dimana saat itu ketika makan siang, Oki dan juga Caca yang sudah menunggu Syifa di meja makan. Saat Caca memanggil Kak Bakpao cantik, saat itu Oki melihat ke arah Syifa. Betapa terkejutnya Oki, ternyata kakak Bakpao cantik yang dimaksud oleh Caca itu adalah Syifa. Ya, di sana Oki terlihat sangat canggung ya kawan-kawan ketika bertemu dengan Syifa, karena Oki baru saja pergi dari Villa Bu Nadia karena ingin menghindari Syifa. Namun tiba-tiba Syifa justru malah datang ke apartemen Oki. Akhirnya Bunda Vero pun menjelaskan kepada Oki bahwa Syifa adalah keponakan Bunda Vero. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Oki pun semakin terkejut dengan fakta-fakta ini ya kawan-kawan. Oki tak percaya jika ternyata Shiva adalah keponakan dari orang yang selama ini telah membesarkan Oki. Saat itu Oki yang melihat Shiva bersedih pun akhirnya Oki bertanya kepada Shiva, apakah Shiva kabur dari Villa Bu Nadia itu karena ulah dari Tante Nadia. Oki pun mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui semuanya tentang rahasia pernikahan Shiva dan juga Dafri. Shiva pun terkejut mengapa Oki bisa mengetahui itu semua. Oki mengatakan jika dirinya tak sengaja mendengar saat Shiva sedang berbicara dengan Om Rahmat. Ya, sejak saat itu Oki memutuskan untuk melupakan Shiva. Namun mengapa Shiva malah justru datang ke apartemen Oki? Shiva pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Oki dan juga Bunda Vero tentang permasalahan yang sedang Shiva alami. Mendengar semua itu, Oki pun sangat geram ya kawan-kawan. Oki menganggap bahwa Dafri sebagai suami Shiva tidak becus dan tidak bertanggung jawab. Oki merasa bahwa selama ini sikap Dafri terlalu pelin-pelan. Dafri mengatakan bahwa dirinya mencintai Shiva, namun ketika sedang bersama dengan Alina, Dafri tidak berdaya. Akhirnya Oki pun mencoba untuk menghubungi Dafri. Oki mengatakan kepada Dafri bahwa Shiva saat ini tinggal di apartemen Oki karena Shiva ternyata adalah keponakan dari Bunda Vero. Namun Oki tidak mengizinkan Dafri untuk menemui Shiva sebelum Dafri mengumumkan kepada semua orang tentang rahasia pernikahan Shiva dan juga Dafri. Saat itu Dafri pun bingung ya kawan-kawan harus mengambil keputusan yang mana. Namun Oki menegaskan dalam waktu 36 jam jika Dafri tidak mengumumkan kepada semua orang tentang rahasia pernikahannya dengan Shiva, maka Oki akan memastikan bahwa Dafri akan menyesal seumur hidupnya. Dengan ancaman dari Oki tersebut, Dafri pun akhirnya memantapkan diri untuk mengakui semuanya kepada semua orang. Dafri lebih rela kehilangan Alina dan juga semua hartanya asalkan Dafri tidak kehilangan orang yang paling berharga dalam kehidupannya, yaitu kehilangan Shiva. Di sini maksud Oki mengancam Dafri itu bukan karena Oki ingin merebut Shiva dari Dafri ya kawan-kawan. Di sini Oki mengancam Dafri itu karena Oki ingin menekankan kepada Dafri bahwa Shiva adalah wanita yang spesial, Shiva adalah wanita yang baik, sehingga Dafri harus memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Jika Dafri sampai tidak berani mengambil keputusan, maka Dafri akan menyesal karena Dafri akan kehilangan Shiva untuk selama-lamanya. Wah, ada gila-gilanya juga sih Oki ya kawan-kawan, berani menekan Dafri untuk jujur kepada semua orang. Nah, makin seru kan ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwid Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.